Perusahaan Gas Negara atau PGN mengungkapkan siap melakukan perencanaan pembangunan pipa gas untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Mengingat sumber gas cukup banyak terdapat di Pulau Kalimantan, Direktur Utama PGN, Gigi Prakoso mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan perencanaan untuk membangun pipa menuju Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, ataupun Kalimantan Tengah, dan khususnya juga untuk Kalimantan Timur dalam rangka mendukung pemindahan ibu kota baru. Jalur ini bisa disebut sebagai jalur pipa Trans Kalimantan yang akan menghubungkan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sehingga jalur pipa ini harus dibangun agar gas dari Kalimantan Timur bisa mengalir sampai ke Kalimantan Barat. Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas memperkirakan potensi kebutuhan gas terkait rencana pemindahan ibu kota di Kalimantan, sekaligus menjadikan pulau tersebut sebagai kawasan green energy atau energi ramah lingkungan mencukupi. Kepala BPH Migas, Fasrullah Asa menjelaskan bahwa dari sisi alokasi gas, maka diperkirakan kebutuhan gas bumi terkait rencana pemindahan ibu kota di Kalimantan sekitar 1532,52 mmscfd atau million standar cubic feet per day. Perkiraan kebutuhan itu terdiri dari perkiraan kebutuhan untuk pembangkit listrik sekitar 528,6 mscfd. Kemudian potensi untuk kebutuhan ibu kota dengan asumsi 1,5 juta penduduk sekitar 34,7 mmscfd. Lalu potensi pemindahan 34 kantor kementerian membutuhkan sekitar 17,2 mmscfd. Sedangkan potensi kebutuhan gas untuk kawasan industri yang dibangun sepanjang Kalimantan yakni di Maloi Batuta, Kalimantan Timur, Tanah Kuning, Kalimantan Utara, Landak dan Ketapang, Kalimantan Barat, serta di Batu Licin dan Jorong, Kalimantan Selatan mencapai 851,2 mmscfd. BPH Migas berharap bahwa Kalimantan bukan hanya menjadi ibu kota baru bagi Indonesia, namun juga bisa menjadi percontohan bagi kawasan green energy secara nasional. Saat ini, di sebelah utara Provinsi Kalimantan Barat terdapat satu ladang minyak dan gas yang dinilai cadangan gasnya terbesar di Indonesia. Pertama kali ditemukan oleh Agip, perusahaan migas asal Italia yang mengumumkan telah menemukan cadangan gas di blok Es Natuna pada tahun 1973. Es Natuna atau yang dulu bernama Natuna de Alfa dinilai tidak ekonomis karena kandungan karbon dioksida yang tinggi. Tahun 1980, pengelolaan blok yang ada di perbatasan Laut Cina Selatan itu diambil alih oleh Exxon. Namun pada tahun 2007, Exxon mengembalikan pengelolaannya ke pemerintah dengan alasan yang sama, tidak ekonomis. Berdasarkan berbagai sumber, cadangan minyak di blok Es Natuna mencapai 318 juta standar tangki barel. Potensi gasnya lebih banyak yakni 222 triliun kaki kubik atau TCV. Cadangan gasnya terbukti sebesar 46 TCV. Dapat dibandingkan dengan blok Mahakam di Kalimantan Timur yang cadangannya mencapai 29,85 TCV. Saat ini, gas di Es Natuna sulit dikembangkan karena kandungan karbon dioksida dalam sumber daya ini terhitung tinggi, yakni sebesar 72%. Dampaknya tentu saja ke biaya yang harus dikeluarkan untuk investasi di sektor gas tersebut. Blok Es Natuna secara posisi lebih dekat dengan Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, ketimbang dengan Kepulauan Riau, selaku induk dari Kabupaten Natuna. Titik terdekat daratan Kalimantan dengan Natuna ada di Kabupaten Sambas, tepatnya di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh. Kecamatan Paloh merupakan salah satu daerah dengan pantai landai sepanjang puluhan kilometer yang menjadi lokasi penyubar telur. Setelah sekian puluh tahun ditemukan tanpa pernah dieksplorasi,
Nasib blok Natuna de Alfa atau East Natuna mulai menunjukkan rencana yang lebih pasti. Pertamina selaku pemegang pengelolaan satu-satunya di blok tersebut akan menggandeng mitra yang memiliki teknologi untuk memisahkan karbon dioksida dan gas. Bahkan telah disiapkan satu skema jangka panjang pembangunan jaringan gas lintas Kalimantan, mulai dari blok East Natuna, Kota Pontianak, hingga Banjarmasin, total panjangnya 1.697 km. Pembangunan jaringan gas lintas Kalimantan untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan penggunaan energi bagi masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, dengan pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur perlu disikapi secara cepat dan tepat, terutama dalam memenuhi kebutuhan energi di masa mendatang. Berdasarkan neraca gas pada tahun 2018 hingga 2019, kebutuhan dan pasokan gas di Kalimantan terbilang tinggi. Pembangunan jaringan gas ini juga termasuk konversi energi dari batu bara dan solar ke gas bumi. Dalam sebuah kajian, terdapat potensi kenaikan permintaan hingga 95% dari yang sudah terpasang jika pemindahan ibu kota terrealisasi. Negara Gas Bumi Indonesia 2018 hingga 2027 menunjukkan bahwa kebutuhan gas di Kalimantan mencapai 622,51 mmscfd. Sedangkan bila terjadi pemindahan ibu kota dan pembangunan kawasan industri terwujud, termasuk perubahan konsumsi energi masyarakat ke gas, maka kebutuhan minimal menjadi 1.214,92 mmscfd dan maksimal 1.354,12 mmscfd. Dalam sebuah survei yang dirilis BPH Migas, ada perbedaan yang cukup mencolok dari penggunaan LPG tabung dan jaringan gas. Misalnya, untuk rata-rata survei LPG 3 kg, konsumsi rumah tangga berkisar 3 tabung per bulan dengan rata-rata 22 ribuan. Artinya, dalam satu bulan menggunakan LPG 3 kg, pengeluaran hampir 70 untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan kalau menggunakan jaringan gas, kebutuhan sekitar 12 meter kubik gas dengan harga per meter kubik adalah 4.129. Sehingga pengeluaran dalam satu bulan menggunakan jaringan gas adalah 49.548. Artinya ada penghematan sekitar 18.000.